Assalamualaikum, sahabat satu pesan. Pernahkah kalian membayangkan jika sebuah teks kuno yang hilang selama berabad-abad tiba-tiba muncul kembali dan isinya mampu mengguncang fondasi sejarah agama yang kita kenal? Bayangkan jika naskah itu mengungkap sebuah rahasia yang tak terduga. Nama Nabi Muhammad disebutkan secara eksplisit dalam Injil yang seharusnya berasal dari zaman Yesus. Bayangkan sebuah kotak Pandora yang terkunci rapat selama berabad-abad tiba-tiba terbuka. Itulah yang terjadi ketika Injil Barnabas ditemukan kembali. Selama ini, sebagian dari kita umat Islam mungkin pernah mendengar nama Barnabas, meski jarang dibahas. Namun, di kalangan penganut agama Nasrani, nama ini cukup dikenal. Barnabas adalah salah satu murid dekat Yesus, atau yang dalam Islam kita kenal sebagai Nabi Isa alaihi salam. Tapi yang tak banyak orang tahu adalah bahwa dalam Injil yang ditulisnya sendiri, terdapat sejumlah hal yang sangat menarik dan berbeda drastis dari ajaran Kristen pada umumnya. Mengapa ini begitu menggemparkan? Karena Injil Barnabas disebut-sebut sebagai catatan langsung dari ajaran Yesus yang sangat dekat dengan ajaran Tauhid. Di dalamnya, Yesus secara terang-terangan menyebutkan akan datangnya seorang nabi terakhir yang menjadi penutup para nabi dan rasul, dan nama nabi itu adalah Muhammad. Injil Barnabas, yang selama ini seolah hilang dari sejarah, adalah sebuah kitab yang disebut sebagai catatan langsung ajaran Yesus, yang sangat selaras dengan konsep tauhid dalam Islam, yaitu penyembahan hanya kepada satu Tuhan, tanpa sekutu. Kitab ini ditulis oleh Barnabas sendiri. Lantas, siapa sebenarnya Barnabas ini? Ia terlahir dengan nama Yusuf di Siprus, dari suku Lewi, salah satu suku kaum Yahudi. Sejak kecil, ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, cerdas, dan lembut, sehingga orang-orang menjulukinya Barnabas, yang berarti sang penghibur, atau putra dari nabi dalam bahasa Aram. Barnabas adalah tokoh penting di awal penyebaran ajaran Yesus, bahkan pernah berdakwah bersama Paulus. Namun, disinilah letak perpecahannya. Paulus mulai mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Tuhan, menghapuskan sunat, dan memperbolehkan makan daging yang diharamkan. Bagi Barnabas, ini adalah penyimpangan dari ajaran asli Yesus. Ia percaya Yesus mengajarkan tauhid murni. Karena perbedaan fundamental ini, Barnabas memilih berpisah dari Paulus dan melanjutkan dakwahnya sendiri, membawa Injil tulisannya yang mencatat banyak perkataan Yesus yang menolak doktrin Trinitas. Yang paling mengejutkan, Injil Barnabas ditemukan kembali pada sekitar tahun 478 Masehi di atas jenazahnya sendiri di Pulau Siprus. Namun, penemuan ini justru memicu kemarahan Gereja Barat. Paus Innocentius pertama dan Paus Gelasius pertama segera mengeluarkan dekrit yang menyatakan Injil Barnabas sebagai kitab sesat dan melarang peredarannya. Sejak saat itu, kitab ini disembunyikan dan dijauhkan dari publik selama berabad-abad. Namun, pada abad pertengahan, naskah ini muncul kembali. Sebuah salinan terjemahan bahasa Italia ditemukan di perpustakaan pribadi Paus Sixtus V. Dari salinan inilah Injil Barnabas kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Arab, Spanyol, dan Inggris. Dr. Khalil Saadah, seorang Kristen Arab, dikenal sebagai salah satu penerjemah yang sangat hati-hati menjaga keaslian teks bahkan dengan terjemahan harfiah. Dari terjemahan ini, semakin jelas bahwa Yesus hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan, dan akan datang seorang utusan terakhir bernama Muhammad. Puncaknya terjadi pada tahun 2012, ketika polisi Turki menemukan sebuah kitab kuno yang ditulis tangan dengan tinta emas di lemari besi sebuah gereja tua. Setelah diuji karbon, usia naskah itu diperkirakan 1.500 tahun. Penemuan ini langsung menarik perhatian Vatikan, namun permintaan mereka untuk mempelajari langsung ditolak oleh pemerintah Turki. Khawatir, kitab ini akan menghilang lagi seperti versi Spanyolnya. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah bagaimana Injil ini dengan jelas menyebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Dalam bab 39, tertulis bahwa Yesus bersabda, "Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus, karena Dia tidak memberikan kita satu kata pun tentang yang tidak benar. Aku katakan padamu bahwa nama Sang Mesias adalah Muhammad dan bahwa Dia akan datang setelahku." Kalimat ini sangat eksplisit.
Yesus sendiri, menurut Injil Barnabas, mengaku bahwa bukan dirinya yang akan menjadi penebus umat manusia, melainkan akan datang nabi lain setelahnya yang membawa kebenaran. Masih di bab yang sama, dilanjutkan pula bahwa Nabi Adam pernah melihat tulisan cahaya di langit bertuliskan nama Muhammad. Ketika Adam bertanya kepada Tuhan, "Siapa itu Muhammad?" Tuhan menjawab bahwa Muhammad adalah nabi pilihannya yang akan menjadi penutup semua nabi. Ini menunjukkan bahwa penyebutan nama Nabi Muhammad bukan hanya berasal dari Yesus, tapi juga merupakan bagian dari rencana besar Allah sejak awal penciptaan manusia. Hal lain yang membedakan Injil Barnabas adalah narasi tentang penyaliban Yesus. Dalam Injil Barnabas diceritakan bahwa Yesus tidak disalib. Sebaliknya, ia diangkat ke langit oleh Allah dan orang yang disalib bukanlah dirinya. Ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Pada bab 112, Yesus memberitahu Barnabas bahwa dirinya akan diangkat ke langit dan orang lain akan diserupakan dengan dirinya untuk disalib. Ia juga berpesan bahwa nanti akan datang seorang Rasul Allah yang suci, dan ia menegaskan bahwa Rasul itu adalah Muhammad. Ia bahkan meminta murid-muridnya untuk percaya dan mengikuti Rasul itu ketika ia datang. Yang terpenting, Injil Barnabas secara tegas menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan, apalagi anak Tuhan. Ia berkali-kali menyebut bahwa menyembah manusia adalah kesalahan besar, dan hanya Allah lah yang layak disembah. Perbedaan ini menjadi penyebab utama mengapa Injil Barnabas ditolak oleh gereja. Isinya bertentangan dengan ajaran Trinitas yang menyebut bahwa Tuhan sendiri terdiri dari 3 oknum, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara itu, dalam Injil Barnabas, ajaran yang dibawa Yesus sangat murni dan lurus. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nama Nabi Muhammad kembali disebutkan di bab 136, di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Allah akan mengutus Nabi Agung yang akan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Dalam bab 163 dan 220 disebutkan kembali ciri-ciri Nabi tersebut yang sangat sesuai dengan sosok Nabi Muhammad. Yesus menggambarkan Muhammad sebagai Nabi yang diberkati. Siapapun yang menghormatinya akan diberkati pula, dan siapapun yang menentangnya akan berada dalam kesesatan. Bahkan disebutkan bahwa seluruh Nabi sebelumnya, termasuk Musa dan Daud, telah memberikan kabar tentang kedatangan Nabi akhir zaman ini. Injil Barnabas juga menolak dengan tegas ajaran bahwa darah manusia bisa menjadi alat penghapus dosa. Yesus menjelaskan bahwa Allah tidak pernah meminta pengorbanan darah manusia untuk menebus dosa. Yang diajarkan adalah berbuat baik dan menaati hukum Tuhan, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam di mana setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan tidak dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan orang lain. Karena isinya yang sangat berbeda dan berpotensi mengguncang keyakinan Kristen Barat, kitab ini sengaja disembunyikan dan dilarang beredar selama berabad-abad. Namun, sebagian kecil dari naskah ini berhasil diselamatkan dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, menjadi sumber penting untuk melihat sisi lain dari ajaran Yesus. Perbedaan mendasar antara ajaran Barnabas dan Paulus juga terungkap jelas. Barnabas, sebagai murid dekat Yesus, menyebarkan ajaran tauhid murni, bahwa Yesus adalah seorang nabi yang diutus, bukan Tuhan. Paulus, di sisi lain, mengajarkan Yesus sebagai anak Tuhan yang mengorbankan diri untuk menebus dosa, serta menghapuskan tradisi Yahudi seperti sunat. Perbedaan teologi inilah yang membuat mereka berpisah. Barnabas bahkan merasa perlu menulis Injilnya sendiri sebagai bentuk klarifikasi. Kontroversi seputar Injil Barnabas terus berlanjut. Gereja Katolik Roma menganggapnya sebagai kitab apokrifa atau palsu, sementara umat Islam melihatnya sebagai bukti kuat yang mendukung keyakinan mereka tentang Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Bahkan dalam dunia akademis, perdebatan sengit terus berlangsung mengenai keaslian dan relevansinya. Uji karbon menunjukkan usia naskah yang ditemukan di Turki sekitar 1500 tahun menambah bobot pada klaim keasliannya. Namun, penolakan dari gereja-gereja utama tetap kuat, dengan Paus Innocentius dan Paus Gelasius di masa lalu mengutuk kitab ini sebagai sesat dan melarang peredarannya.
Meski demikian, Injil Barnabas telah membuka cakrawala baru bagi umat Islam, memperkuat keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ia menjadi jembatan antara dua agama besar, menunjukkan keselarasan ajaran tauhid. Dalam konteks modern, Injil Barnabas bukan hanya sekadar teks kuno, melainkan simbol perdebatan panjang tentang kebenaran dan otoritas dalam dunia keagamaan. Ini mendorong dialog lintas agama dan studi yang lebih mendalam tentang bagaimana agama-agama besar ini berkembang. Injil Barnabas juga mengajarkan kita bahwa wahyu Tuhan tidak terbatas pada satu agama atau kitab suci saja, melainkan beragam cara untuk memahami Tuhan. Meskipun perdebatan tentang keasliannya masih ada, nilai sejarah dan budayanya tak terbantahkan. Ia memberikan wawasan tentang pandangan umat pada awal masa tentang Yesus dan Muhammad, serta bagaimana ajaran-ajaran ini berkembang seiring waktu. Jadi, sahabat satu pesan, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui kisah penemuan Injil Barnabas yang luar biasa ini? Bukankah ini membuka perspektif baru tentang sejarah agama yang mungkin belum pernah kita bayangkan? Kisah ini adalah bukti bahwa sejarah dan kebenaran selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang misteri-misteri sejarah agama lainnya yang akan membuat kalian terpukau, dan janji saya, konten selanjutnya akan jauh lebih menggali dan memperkaya wawasan kalian, maka jangan ragu untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan setiap video menarik berikutnya.